Ini orang sudah sewaktunya di penjara. Ini makhluk harus di penjara supaya menjadi teladan dan contoh bagi orang lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, dimanapun kalian berada, Ali Mokhtar Ngabalin mengatakan bahwa Rocky Gerung ini sudah seharusnya dipenjara untuk memberi efek jera kepada yang lain. Cukup keras pernyataan Ali Mokhtar Ngabalin di suatu stasiun televisi swasta. Kita lihat sama-sama. Harus melakukan hal-hal yang extraordinary. Memang ini orang sudah sewaktunya di penjara. Ini makhluk harus di penjara supaya menjadi teladan dan contoh bagi orang lain. Baik, gitu. Bang. Kalau harus dihukum dia. Kalau kita lihat, Bang, kan ada juga relawan presiden ini yang melaporkan kasus ini begitu. KSP melihatnya seperti apa? Tadi Bapak Kepala Staf sudah menyampaikan bahwa memberikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman relawan maupun kawan-kawan yang melaporkan saudara Rocky Gerung ini ke kepolisian. Apakah itu di Barreskrim maupun di Polda Metro Jaya. Oke, baik. Tadi juga saya waktu mendarat di Bandara Bito Ambari di Bau-Bau, ada sekelompok teman-teman yang datang memberikan support dan dukungan agar jangan kasih kendor. Ya, di kota Bau-Bau juga mereka datang kepada saya menyampaikan itu jangan kasih kendor, sampaikan kepada Pak Muldoko, salam untuk Pak Muldoko, kami dari daerah pun memberikan dukungan. Harus dikasih pelajaran supaya yang lain itu jangan seenak perutnya Harus ngomong dikasih sesuka pelajaran. hati. Sementara itu teman-teman, demo-demo sampai hari ini masih berkelanjutan. Ya, suku Dayak yang paling sering menyuarakan agar Rocky Gerung itu segera ditangkap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai selamat minggu kalantai. Salam sujud kiranya manapang. Adil Katalino, Wancuramin Kak Saruga, Masehat Gaju Bata. Harus. Saya, salam SMH, mewakili beberapa ormas Banua. Hari ini menyatakan sikap atas pernyataan Rocky Gerung yang sangat tidak nasionalis. Kami akan melakukan aksi damai, insya Allah terkontrol dan kondusif untuk benua kita. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Sehat Gaju Bata. Harus. Hidup Banjar. Hidup Ayak. Kalimantan Selatan ya. Ini sementara ini aksi jalan kaki aliansi aksi sejuta buruh. Ya, ini sedang jalan kaki menuju Jakarta untuk demo 10 Agustus teman-teman. Di saat bersamaan ada aksi juga 10 Agustus untuk menangkap Rocky Gerung. Ya, ini dikhawatirkan teman-teman, dikhawatirkan bisa terjadi benturan, itu yang dikhawatirkan. Di satu sisi ada demo sejuta buruh, di satu sisi ada demo untuk menangkap Rocky Gerung. Karena kedua-duanya itu kontra begitu loh. Nanti dikhawatirkan terjadi gesekan, benturan dan terjadi kekacauan, itu yang bahaya. Jadi teman-teman jangan terprovokasi ya. Sekali lagi saya ulang-ulang kemarin, jangan terprovokasi. Demo sesuai dengan yang didemokan. Jangan terpancing karena memang demo ini dari dua kubu-kubu yang berbeda, yang kontra. Ya kita tahulah, kalian mungkin sudah banyak melihat di media sosial. Mereka dari kubu A, sementara dari sini dari kubu B. Mereka lagi perjalanan yang menuju Bandung. Diterima dengan baik oleh kader Long March Bandung Jakarta. Organisasi lain, SPMI, SPSI dan yang lainnya. Sekitar jam setengah 12. Sudah sampai Karawang hari ketiga mereka teman-teman perjalanan ke Bandung. Kita bergerak dari Cikampek dan sekarang sudah mendekati rumah Partai Buruh yang bertepatan dengan kantor KCM SPMI di Bumi Teluk Jambe. Kita nggak tahu ya apakah buruh ini mewakili seluruh buruh ya. Sementara karena sudah memasuki maghrib, apakah mewakili seluruh buruh? Saya pikir enggak. Ada aliansi buruh itu banyak, tapi dia mewakili buruh yang mana ya, kita nggak tahu. Buruh, Partai Buruh di Kabupaten Karawang. Selanjutnya kita akan mulai lagi besok pagi untuk bergerak ke arah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Dan rekan-rekan Long March ini sesuai target bahwa sore ini atau menjelang malam ini sudah harus tiba di KC Karawang. Nggak capek ya?
Jadi jangan sampai terprovokasi teman-teman ya. Mereka akan sampai di Jakarta itu tanggal 10 Agustus untuk Ya, sepertinya kemudian sudah katanya masuk, mengadakan demo maghrib, besar-besaran. beristirahat sejenak. Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia, 10 Agustus, jangan sampai kita semuanya terprovokasi oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk pribadinya dan golongannya. Saya yakin dan percaya orang-orang yang mengatasnamakan kaum buruh, kaum petani hanya untuk kepentingan pribadinya dan golongannya, bukan untuk kepentingan negerimu, saudaraku. Gunakan akal sehatmu, gunakan akal warasmu untuk keputusanmu di 10 Agustus nanti, saudaraku. Tetap tancapkan di hatimu Bhinneka Tunggal Ika, tetap tanamkan persatuan dan kesatuan untuk kemakmuran negerimu, saudaraku. Jangan sampai 10 Agustus menjadi keputusan kehancuran negerimu, saudara-saudaraku. Salam dari saya, salam persatuan dan kesatuan, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika tetap di hati, salam Indonesia Jaya, saudaraku, merdeka. Gak pakai UU ITE, ahli hukum Unair ini kasih bocoran dalam hitungan hari Rocky Gerung bakal diproses pidana. Pengamat politik Rocky Gerung kali ini diyakini bakal kena batunya setelah berkali-kali berulah dengan menghina Presiden Jokowi dan menyebarkan berita bohong. Bocoran ini disampaikan seorang dosen Universitas Airlangga, Unair, Henry Subiakto pada Jumat 4 Agustus 2023. Melalui akun media sosial Twitter @henrysubiakto, dia mengaku kerap jadi langganan kepolisian untuk menjadi tenaga ahli hukum terkait UU ITE yang dilaporkan terhadap Rocky Gerung. Jawaban waktu itu tegas, dia katakan pernyataan dan perbuatan Rocky Gerung tidak masuk unsur-unsur pelanggaran pidana Undang-Undang ITE. Tentu saja banyak yang kecewa dengan jawaban dan argumentasinya. Pernyataan-pernyataan Rocky Gerung itu sudah sangat keterlaluan, tapi mengapa dia tidak juga masuk pidana dan ditahan? Henry mengaku jujur, selama ini ketika ditanya teman-teman Bareskrim tentang ucapan Rocky Gerung, dia menolak jadi ahli dan mengatakan ucapan Rocky Gerung tidak masuk rumusan delik yang dimaksud dalam UU ITE. Mungkin itu juga yang membuat Rocky Gerung aman-aman saja, bahkan nampak makin sombong. Padahal orang yang tersinggung ingin melapor dan menahannya jadi semakin banyak hingga saat ini, ucap Henry. Nah, untuk kasus terakhir yang menyebut presiden sebagai bajingan yang tolol, hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan rakyat, kembali viral dan membuat banyak orang marah dan geram. Terjadi di berbagai daerah, Henry punya pendapat tegas. Henry berargumentasi kalau biasanya dibilang kasusnya tidak masuk, kali ini beda. Ucapan Rocky Gerung sudah sangat keterlaluan dan masuk dalam ranah hukum pidana sesuai unsur-unsur yang ada. Masih banyak yang ngotot bahwa bajingan dan tolol itu bukanlah sebuah makian. Ya? Ini melawan akal sehat menurut saya, melawan common sense. Bahasa Rocky Gerung itu dungu. Ya. Bajingan dan tolol itu jelas makian. Ya. Kalau kita lihat di dalam KBBI itu jelas makian. Jelas. Bahwa dulu pernah bermakna bajingan itu sebagai kusir gerobak sapi, ya itu dulu. Sekarang sudah mengalami pergeseran makna. Karenanya kalau kita buka di KBBI ya jelas. Artinya bukan lagi kusir gerobak sapi, tetapi makian, ya, penjahat atau pencopet artinya di sini. Konteks di mana kalimat itu diungkapkan juga jelas, bukanlah sebuah keakraban. Nah, itu kita harus sepakati dulu bahwa itu adalah makian. Persoalan bahwa kemudian apakah seseorang yang memaki pejabat publik atau menghina pejabat publik itu harus dipenjara atau tidak, itu persoalan lain. Nah, dalam hal ini kita perlu berdebat apa itu demokrasi. Bagaimana substansi demokrasi? Konon di negara-negara barat orang yang memaki pejabat itu tidak dihukum. Apakah di Indonesia harus sama dengan itu? Itu persoalan. Apapun alasannya teman-teman, bajingan tolol itu sudah kata-kata kasar. Apapun dalihnya. Apakah dulu itu bajingan itu dikatakan sebagai orang yang menggerakkan dokar itu cikar pedati? Ya, apapun alasannya. Ya, tapi ketika orang tersebut melontarkan kata bajingan tolol, di dalam pikirannya adalah makian. Bukan, oh ini orang suci, orang pilihan Tuhan, orang yang itu menarik pedati, dokar. Ya, pasti dalam pikirannya sudah seperti itu. Dalam pikirannya sudah makian dan cacian.
Nggak mungkin dia berkata bajingan tapi dalam hatinya, oh dia orang baik, orang nggak mungkin. Munafik. Ya. Jadi kalau saya berkata kepada kalian, kamu itu bajingan, tolol, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu berpikir, oh dia bermaksud baik tuh, bermaksud saya itu orang suci, orang pilihan Tuhan, saya itu penarik pedati? Kan nggak mungkin. Pikiran kalian pasti, kurang ajar dia, sudah ngatain saya bajingan, tolol, berarti dia sudah marah. Di situ ada unsur kebencian juga tentunya, kemarahan. Mau dialihkan kemana lagi? Ini terutama bagi pendukung-pendukungnya. Kamu alihkan kemana? Bajingan tolol itu konotasinya, unsurnya adalah sebuah makian. Udahlah, nggak usah berkelit. Dan saya cocok, orang seperti Rocky Gerung itu harus diberi sebuah pelajaran supaya nggak ngelunjak begitu loh. Ada aturannya juga. Ada orang mengatakan, oh ini demokrasi akan dibungkam. Demokrasi ada kritikan demokrasi segala macam, ada aturannya dan juga ada batasnya. Bukan seenak jidatnya, seenak mulutnya untuk berbicara. Ya, jadi sebelum tanggal 10 Agustus saya pikir Rocky Gerung sudah harus diatasi, artinya sudah harus ditangkap karena untuk menghindari benturan ketika terjadi demo 10 Agustus yang katanya 1 juta buruh. Ya, nanti akan berbenturan dengan aksi tangkap Rocky Gerung yang juga 10 Agustus. Itu yang berbahaya. Jadi sebaiknya kita hindari saja, dan teman-teman jangan terprovokasi lah. Ya, jangan hindari kerumunan-kerumunan seperti itu. Ya, kalau semisal kalian ingin segera Rocky Gerung ditangkap, pakai cara-cara lain lebih bagus. Supaya kita tuh nggak ada benturan, nggak ada gesekan di lapangan, itu berbahaya. Kalau ada yang nyusup kan bahaya. Terima kasih teman-teman. Salam pedas, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.